Kami ini karena memang maksimal sampai dengan untuk operasional ya, kecepatan operasional itu sampai dengan 300 km per jam. Testimoni yang kita terima dari sisi kenyamanan itu mereka akui memang sangat nyaman ya menggunakan kereta cepat. Itu juga ada rombongan dari Malaysia juga ya. Oh Malaysia. Dari turis ya, Bu, ya? Bisa dari turis tapi dia dari institusi pendidikan. Nah ini mungkin ada juga yang menginap dulu di Bandung. Naik kereta cepat harus ke Jepang dulu atau harus ke China dulu, ke Eropa dulu ya, karena sekarang sudah ada di Indonesia. Jadi apapun itu menjadi daya tarik. Bagaimana pada awalnya mungkin di awal ini memang masyarakat itu tahapannya mereka ingin mencoba. Halo, selamat datang kembali di podcast Roda Report of the Day. Bersama saya, seperti di episode-episode sebelumnya, Harits Trian. Nah, di episode sekarang nih, kita kedatangan bintang tamu perempuan di podcast Roda. Dan ya kita sambut saja Ibu Eva Khairunisa. Boleh dijelasin Bu Ibu sebagai apa Bu? Ya. Siapa tahu masih ada yang belum tahu. Kalau saya sih udah tahu sih Bu. Terima kasih. Pertama ya berarti perempuan ya. Pertama nih Bu. Spesial untuk ya, Ibu. Udah diundang ya. Di Roda ini nih Bu. Ya jadi saya sekarang sebagai corporate secretary ya di PT KCIC. Kami operator dari kereta Wush, kereta cepat Wush. Jakarta Bandung. Jadi udah pernah naik belum? Oh saya baru sekali Bu. Ya jadi sekarang kita mengoperasikan kereta cepat Wush untuk jalur 142 km ya. Sebelumnya Ibu lama Jakarta Bandung. Sebelumnya saya di KAI. KAI Bu ya? Ya di KAI KCI juga komuter. Terus kemudian di KAI Dop 1 dan sekarang sedang dalam penugasan di kereta cepat Wush sebagai corporate secretary. Wih, seru nih Bu ya. Kalau penugasan di Wush gimana Bu bedanya dengan pas di KAI Bu? Ya dinamikanya banyak ya, seru lah karena memang ini barang baru ya kalau bisa disebut ya. Di Indonesia dari, pertama lagi Bu. Betul, jadi pertama di Asia Tenggara, Betul, di Indonesia ya kan, dan kemudian dari sisi kami juga di dunia transportasi ya, ini memang hal yang benar-benar sangat baru dan kemudian kita mengadop semuanya dari sana ya, sehingga ya banyak sekali hal-hal yang memang ini menjadi kalau buat saya sendiri ya jadi pengetahuan baru lagi. Oh ternyata seperti ini, rulesnya seperti ini. Kita nggak bisa tuh kalau selama ini mungkin kalau di kereta konvensional atau komuter gitu ada hal-hal yang berbeda yang bisa dilakukan di sana ternyata tidak bisa dilakukan di sini. Di sini untuk karena keselamatan dan keamanan ataupun rules tertentu seperti itu. Oke Bu. Bu ini kan mungkin ya, nah ini kan yang baru KCIC kan kereta cepat ini baru di Pulau Jawa lah, mungkin kebanyakan udah pada mencoba, kan di luar masih banyak yang belum mencoba nih Bu. Apa bedanya sih Bu dengan kereta-kereta lainnya Bu? Kereta cepat ini Bu dengan kereta misalkan KAI yang jarak jauh yang seperti ada di Pulau Jawa, yang ke Surabaya itu yang dari Gambir atau dari mana? Bedanya apa sih Bu ini Bu? Bedanya udah pasti waktu tempuhnya. Waktu tempuhnya pasti beda. Jadi kalau di kami ini karena memang maksimal sampai dengan untuk operasional ya, kecepatan operasional itu sampai dengan 300 km per jam. Sehingga untuk jarak 142 km Bandung-Jakarta ataupun Jakarta-Bandung itu hanya cukup memakan waktu sekitar 30 menit. Nah jadi ini sudah pasti menjadi salah satu keunggulan, dan kemudian tentunya teknologi lainnya dan kenyamanan layanan dari interior keretanya seperti suaranya nggak berisik ya Bu, yang suaranya nggak berisik. Terus nyaman sekali itu Bu. Ya, jadi memang meskipun dengan kecepatan tinggi tapi kami pastikan penumpang di dalam tetap nyaman. Jadi kalau melihat awal-awal beroperasi ya sampai ada yang mencoba mendirikan koin pada saat kecepatan 350 km per jam itu nggak jatuh. Terus kemudian ada lagi mendirikan handphone atau laptop seperti itu. Nah, kan, jadi makin pada penasaran tuh Bu di luar Pulau Jawa Bu yang buat harus segera naik. Karena kan ini kan ya bisa dibilang maaf baru di Pulau Jakarta, di Jawa aja kan Ibu belum itu loh. Makanya kan tadi saya minta menjelaskan sedikit. Iya. Jadi kalau meskipun memang ini hanya baru ada bahkan di Jawa Barat ya mungkin ya areanya ya Jakarta Jawa Barat, tapi jangan salah ya karena sekarang itu justru
cukup banyak kami juga melayani penumpang-penumpang itu dari luar negeri. Oh, Betul, pada mencoba bahkan- juga mungkin betul. dari Singapura, Malaysia atau Dari Asia. Singapura, Malaysia, Australia, kemudian Arab Saudi seperti itu. Jadi banyak sekali. Dan ini setiap minggu selalu ada perjalanan rombongan dari penumpang luar negeri seperti itu. Dari yang Ibu lihat itu, mereka Ya. komentar seperti apa Bu terkait kereta cepat ini Bu? Ya pastinya mereka sangat ini ya kagum ya. Artinya mereka sangat kagum karena memang kalau testimoni yang kita terima dari sisi kenyamanan itu mereka akui memang sangat nyaman ya menggunakan kereta cepat Wush ini karena memang ya tadi yang kami sampaikan tadi ya bahwa memang meskipun 300 km per jam tapi kita pastikan Aman dan nyaman. tanpa guncangan, aman, nyaman, tidak berisik seperti itu. Oke. Bu, ini kan kurang lebih udah mau setahun Bu ya. Iya. Operasional WUS ini Bu ya. Kan udah sampai 4 juta penumpang nih Bu ya. Gimana sih Bu perasaan? Apalagi Bu lagi ditugaskan di situ Bu ya. Ya jadi tentunya ini menjadi hal yang sangat ini ya untuk kami ini cukup mengembirakan lah karena memang target dari volume penumpang sendiri sangat bagus ya kalau kita melihat dari antusiasme masyarakat dan jumlah volume penumpang. Jadi waktu awal beroperasi itu di bulan Oktober ya 2023 itu kita hanya mengangkut sekitar 9.000 penumpang per hari. Iya, itu di awal beroperasi pada saat untuk operasional berbayar. Sebelumnya kan kita memang ada yang gratis 1 Uji bulan coba ya, tuh ya, itu Bu. namanya Bus Experience untuk mengenalkan masyarakat dan merasakan langsung pengalaman naik kereta cepat seperti apa seperti itu kan. Jadi kalau kita melihat volume penumpang sendiri untuk saat ini itu sudah mencapai rata-rata perharinya sampai dengan 22.000 untuk akhir pekan. Betul. Kalau Jadi hari biasa sekitar 16 sampai dengan 18.000. Oh, beda tipis itu Bu ya. Nggak jauh karena memang untuk hari biasa segmennya beda lagi. Apa jangan-jangan pada pekerja di Bandung bolak-balik naik bus? Itu juga sudah mulai ada ya penumpang udah banyak rutin ya. Bu. Kan ramai juga di TikTok tuh Bu orang. Tapi sekarang yang ramai ini itu justru penumpang rombongan. Oke. Jadi kalau kita ngelihat hari biasa, itu banyak sekali pemesanan untuk penumpang rombongan. Nah, sehingga memang kami pun sekarang mengadakan layanan khusus rombongan. Jadi bedanya kenapa adanya layanan khusus ini jadi satu fasilitas baru untuk para penumpang yang akan memudahkan ya. Karena melalui layanan rombongan ini, masyarakat ini nanti misalnya kalau mau berangkat secara grup minimal 20 orang ya. Ini nanti akan dibantu proses pemesanannya sehingga bisa satu area berdekatan supaya atau nggak beda gerbong Bu ya. betul, atau mungkin ada yang memang mereka punya program perusahaan membutuhkan pendampingan ataupun ada hal khusus mau kita diminta present tentang kurs itu juga bisa kita akomodir. Jadi kita ada layanan rombongan karena memang kita melihat ini pasar baru lagi nih. Jadi rombongan itu sekali berangkat itu bisa memberangkatkan sampai dengan 300 orang. Bahkan ada kemarin rombongan dari sekolahan yang memberangkatkan sampai dengan 500 siswa ya, siswa dan juga para staf pengajarnya. Itu dimulai dari kapan Bu? Ada program seperti itu Bu? Layanan rombongan. Iya Bu. Ya jadi kalau layanan rombongan yang secara khusus memang kita ada nomor WA khusus layanan rombongan ya. Mungkin bisa disebutin juga nggak apa-apa Bu sekalian ya, biar pada tahu makin tertarik ya kan. Jadi untuk layanan rombongan itu kita sudah mulai sejak di awal tahun sih ya. Itu sudah mulai ya. Oh, 2024 kemarin ya. Betul, untuk layanan rombongan. Nah, kemudian kita juga sekarang ini menghadirkan untuk layanan EduTrip. Nah, ini juga pasar yang baru lagi nih. Nah, ini biasanya hari-hari biasa. Kenapa akhirnya itu bedanya tidak terlalu jauh dengan akhir pekan? Karena memang ada segmen yang berbeda-beda sendiri. Kalau akhir pekan mungkin banyak sekali diisi dengan keluarga yang mungkin mau berlibur atau bersilaturahmi bawa anak ya kan. Kalau hari biasa kita banyak diisi dengan penumpang rombongan ataupun EduTrip tadi. Nah, ini EduTrip kita juga ada layanan khususnya. Jadi layanan khusus EduTrip di mana kalau misalnya mungkin ada sekolah nih, jadi dia akan memberangkatkan siswanya untuk PP naik WUS, kemudian target mereka memang pengenalan terkait transportasi publik. Nah, nanti ini juga akan kita berikan diskon tiket untuk khusus EduTrip. Terus kemudian juga kita akan melakukan pendampingan. Jadi ada proses, jadi nanti ada petugas proses edukasi selama di stasiun, di kereta, bahkan nanti kita juga bisa menyesuaikan. Contoh misalnya
misalnya mereka maunya nanti di Tegaluar ada seperti games atau paparan dulu, ini bisa kita siapkan diatur juga, bisa ya. betul. Karena untuk sekarang kita harus seperti itu ya. Berarti pas masa liburan kemarin ramai dong tuh Bu, yang pas anak-anak sekolah liburan. Ramai banget. Jadi liburan kemarin bahkan kita itu mencapai hits rekor tertinggi ya. Oh iya, berapa tuh Bu? Hits rekor liburan tertinggi sekolah kita itu sampai 24.000 per harinya. Nah, 24.000 per hari, jadi sepanjang kita beroperasi dari bulan Oktober tertingginya kemarin itu, 24.300. Mudah-mudahan besok bisa sampai 25.000, 30.000 ya. Oke Bu, balik lagi soal yang EduTrip itu. Kebanyakan mereka PP atau sehari jalan pulang atau ada yang nginep gimana tuh Bu gitu? Kalau EduTrip sih biasanya PP ya. PP. Biasanya pagi PP, tapi ya? kecuali misalnya kayak seperti beberapa waktu lalu itu juga ada rombongan dari Malaysia juga ya. Oh Malaysia. Dari Malaysia, turis ya, Bu, ya? misalnya dari turis, tapi dia dari institusi pendidikan. Nah ini mungkin ada juga yang menginap dulu di Bandung seperti itu. Tapi kalau untuk EduTrip yang biasanya itu dari sekolah mungkin SD, SMP, SMA yang ada di sekitar Jakarta ataupun Bandung, Jawa Barat lah ya. Ini biasanya mereka PP. Jadi PP paling nanti akan mereka ngambil jeda untuk pulangnya karena biasanya mau ada paparan dulu atau ada agenda makan siang dulu. Nah ini kita bisa menyesuaikan lah. Berarti minatnya banyak ya Bu dibilang ya Bu ya, sekolah-sekolah untuk melakukan EduTrip itu ya, Bu ya. Betul. Jadi bisa kita punya layanan khusus untuk EduTrip. Jadi untuk sekolah-sekolah yang mungkin berminat untuk memberikan pembelajaran terkait transportasi publik. Nah ini bisa juga memanfaatkan perjalanan menggunakan Wush. Itu nanti bisa kita layani secara khusus untuk program EduTrip. Berarti nggak cuma pas liburan sekolah aja ada program itu. Betul. Berarti di setiap hari juga ada nih. Justru kalau EduTrip itu ramainya itu di hari biasa, bukan hari libur. Karena mereka kan program sekolah ya. Jadi biasanya satu hari PP, mereka pulang lagi. Bu, balik lagi nih Bu soal bus lagi Bu. Ini kenapa sih Bu? Rata-rata kan kebanyakan orang pada senang banget nih bus ini Bu. Apa sih yang kira-kira menurut Bu Eva menjadi daya tarik kelebihan bus ini di Bu dibanding selain tadi waktu Bu ya, mungkin kenyamanan dan apalagi mungkin karena orang rasa wah nih kereta pertama cepet yang gitu kali ya. Gimana sih? Jadi kalau apapun ya harus kita akui bahwa ini kereta pertama dengan semua teknologinya yang terbaru, modern ya kan, dan ini pertama untuk di Asia Tenggara, bahkan di Indonesia ya. Kalau dulu mungkin kita mau naik kereta cepat harus ke Jepang dulu atau harus ke China dulu, ke Eropa dulu ya kan. Nah sekarang sudah ada di Indonesia. Jadi apapun itu menjadi daya tarik. Bagaimana pada awalnya mungkin di awal ini memang masyarakat itu tahapannya mereka ingin mencoba, pasti ya kan, ingin mencoba sampai akhirnya di sini menjadi PR kami ya. Jadi upaya kami bagaimana setelah mereka experience mencoba, mereka itu akan menjadi penumpang yang rutin. Dan kemudian termindset apa-apa ketika mau ke Bandung sudah pasti harus naik Wush seperti itu. Nah ini yang sekarang sudah mulai hadir ya penumpang rutin, sehingga kita juga membuat program juga. Kita punya kartu berlangganan sekarang namanya Frequent Wusher. Jadi Frequent Wusher ini kita keluarkan untuk mereka yang memang rutin menggunakan Wush Jakarta Bandung. Jadi lebih hemat nih, karena dengan pembelian 1.750.000 mereka mendapatkan 10 kali perjalanan yang bisa digunakan kapan saja, termasuk itu weekend. Karena kalau kita ini kan tarifnya dynamic pricing ya. Jadi biasanya kalau di weekend itu ataupun harganya itu berkisar di antara 250.000 sampai dengan 300.000. Tapi kalau dynamic pricing ini kan biasanya ya bisa jadi lebih naik juga, kita akan melihat pasarnya seperti apa. Nah, jadi dengan hadirnya Frequent Wusher ini untuk penumpang rutin, kami menyarankan ataupun yang sering ke Bandung ya, dalam waktu 1 bulan ini, karena batas waktunya 1 bulan. Oh, sebulan 10, aja itu. Betul, 1 bulan 10 kali perjalanan itu mendapatkan harga flat 1.750.000 untuk 10 kali perjalanan. Ya 175.000 lah ya, satu kali perjalanan. Bu, ini pertanyaan pribadi dari saya nih Bu ya. Kan viral banget di media sosial. Banyak sekarang orang yang kerja di Bandung ke Jakarta pulang pergi naik bus. Bener banyak Bu itu? Iya benar, betul. Jadi kalau kita melihat sekarang itu tadi yang saya sampaikan, penumpang rutin itu ya, bahkan nggak hanya kerja, karena ya tapi banyak Bu, Ibu ngeliat sendiri ya kayak gitu banyak. Betul, itu ada dan cukup banyak ya. Karena memang itu apapun
memangkas biaya operasional pribadi mereka ya. Karena mungkin kalau mereka Ngekos. harus ngekos bukan hanya biaya kos aja, tapi biasanya nama anak kos pasti kan malamnya karena nggak ada keluarga ya Makan entah lagi. hangout dulu, makan dulu, hal-hal lain lah, banyak kesibukan yang dicari ya seperti itu. Nah itu kan sebenarnya masuk ke dalam penghitungan juga harusnya ya kan. Belum lagi belum tentu kosannya itu langsung bisa jalan kaki ke kantor benar. seperti itu kan. Jadi Naik memang transportasi lagi Bu ya. betul, pengakuan mereka memang untuk mereka yang sekarang sudah mulai PP ya untuk ke Bandung, Jakarta ataupun sebaliknya untuk kerja ya seperti itu. Karena secara tidak langsung, secara keseluruhan itu akan memangkas biaya pengeluaran pribadi mereka. Oh berarti bener banyak Bu ya, nggak cuma hanya viral di medsos ya Bu. Nah ini kan karena penumpang ada banyak nih Bu. Bagaimana cara WUS untuk menjaga ritme perjalanan tetap on time nih Bu? Ini apalagi kan kalau misalkan jadwal 14.50, 14.49 udah datang kan tuh WUSnya, atau 14.48 gitu. Betul. Supaya 14.50 jalan tuh gimana Bu yang harus dilakukan? Jadi kalau terkait ketepatan waktu itu memang menjadi hal utama komitmen kami ya. Selain mengenai keselamatan dan keamanan, tapi yang kita jual juga salah satunya adalah ketepatan waktu. Dimana memang kalau dari sisi laporan operasional selama ini ketepatan waktu kita mencapai 99% ya. Ya 1%-nya itu mungkin pada saat ada, karena memang dari sistem keamanan misalnya contohnya nih pada saat hujan, kondisi cuaca buruk, ini pasti kita harus mengurangi kecepatan. Nah ini secara otomatis kan pasti akan mempengaruhi waktu tempuh juga ya. Tapi kalau untuk keberangkatan dari stasiun awal itu kita bisa pastikan semuanya itu sesuai dan tepat waktu. Nah sehingga ini yang perlu kita edukasi nih ke masyarakat nih, karena ini berbeda ya. Jadi memang kalau sudah tidak ada sudah masuk tengah waktunya, bahkan sistem pada gate sendiri di perangkat transaksi tiket di gate itu sudah tidak bisa menerima secara otomatis untuk memasukkan kartu seperti itu, tiket fisik ataupun scan dari tiket ininya ya, QR code-nya ya. Jadi memang settingannya itu 5 menit sebelum jadwal keberangkatan itu sistem sudah tidak bisa menerima proses get in seperti itu. Nah sehingga memang masyarakat terus kita edukasi, mohon untuk hadir di atas 5 menit ya, maksudnya 10 menit atau 15 menit sebelumnya lah ya. Karena memang kenapa sih harus ada 5 menit gitu kan pertanyaannya, kan keretanya di atas kita masih bisa ngelihat. Nah ini sebenarnya terkait keselamatan dan keamanan juga. Karena kalau yang kita tahu stasiun WUS itu kan lokasi peron dengan lokasi waiting hall ataupun tempat area gate itu cukup jauh ya. Jadi bukan seperti stasiun KRL yang mungkin ketika kita masuk gate itu udah kelihatan langsung peron seperti itu ya. Jadi memang kita ada batas waktu 5 menit tersebut supaya penumpang itu tidak berlari, kemudian potensi terjatuh dan hal-hal yang membahayakan lainnya lah itu dapat kita hindari. Nah sehingga memang pertimbangannya benar-benar untuk keselamatan dan keamanan 5 menit sebelumnya itu gate sudah ditutup. Jadi kita tidak boleh ada lagi penumpang masuk karena bahaya sekali gitu. Kemudian eskalator kita itu kan pasti penumpang lari-lari tuh, dan mereka banyak karakternya penumpang bus itu yang bawa koper pasti biasanya. Nah jadi kira-kira seperti itu. Tapi kalau lihat dari animo penumpangnya itu rata-rata pada on time gue. Kalau yang sejauh ini yang mau setahun ini Bu lihat. Di awal-awal itu cukup banyak ya PR karena mereka mikirnya ini masih ada 2 menit lagi nih, masih ada 3 menit lagi nih gitu ya kan, nggak terima dan lain-lain lah. Tapi sekarang ini dengan sosialisasi dan edukasi yang kita lakukan terus menerus ke penumpang, kita melihat mereka semua sudah mulai terbiasa ya, sudah mulai tahu aturan mainnya seperti apa, sehingga mereka memberikan waktu yang cukup, penghitungannya mengalokasikan waktu yang cukup pada saat akan menggunakan kereta WUS. Meskipun masih ada juga yang seperti itu masih ada. Aduh, udah janganlah, jangan telat-telat lah. Tiketnya lumayan nih. Ya karena memang aturannya itu kalau ketinggalan kereta itu sudah tidak bisa melakukan proses refund lagi. Jadi sudah pasti hangus. Juga nggak bisa Bu ya? Nggak bisa, sudah pasti hangus. Itu biasa orang Indonesia. Proses pembatalan itu 2 jam sebelum. Jadi kalau memang kira-kira misalnya, waduh kira-kira akan telat nih naik WUS-nya, 2 jam sebelumnya kita udah bisa tahu. Jadi mendingan langsung proses refund, gitu supaya masih ada waktu. Karena setelah 2 jam itu di atas 2 jam maksudnya itu udah nggak bisa lagi melakukan proses refund atau reschedule. Oke, Bu, aku mau nanya juga dong Bu, penasaran. Ini kan kemarin WUS pertama kalinya menjadi angkutan lebaran nih Bu ya, di 2024 kemarin. Wah situasinya gimana Bu? Kreditnya Bu? Apa saya kemarin lihat
ramai banget orang pada pas di Bandung yang mau balik ke Jakarta pas arus balik tuh Bu. Bener Bu ya, kalau seperti itu Bu ya? Ya betul. Jadi memang untuk Lebaran kemarin justru kita ada ini ya yang uniknya itu memang kalau pada saat Lebaran kita itu pemesanannya ramainya itu bukan kalau misalnya kalau kereta api jarak jauh ya, jauh biasanya 5 hari sebelum itu udah mulai ramai kan. Nah ini kita kemarin nih 5 hari sebelum masih sepi. Oh sepi, H-5 Lebaran. Masih belum terlalu padat. Ya udah lumayan meningkat tapi belum terlalu padat. Masih standar lah ya kan. Begitu di hari pertama Lebaran, hari H, terutama setelah waktu sholat Id selesai, ini baru mulai mengalami peningkatan. Dan lebih meningkat lagi itu justru ketika di momen liburannya setelah Lebaran. Oh setelah Lebaran. Nah ini meningkat cukup pesat. Sampai di Lebaran kemarin itu bahkan kita itu sampai ini ya menambah jumlah perjalanan ya. Ditambahin tuh Bu? Ditambah. Jadi kalau sekarang ini kan kita memang 48 perjalanan per hari ya. Per hari. Dulu waktu pas masa Lebaran itu masih momennya itu di 40 perjalanan per hari. Masih 40. Nah kemudian kita tambah ke 52 perjalanan per hari. Oh nambah. Jadi 12 perjalanan. Jadi memang animonya cukup tinggi terutama khususnya di masa liburan. Nah kalau Wush ini kan sebenarnya ini ya kita punya rangkaian kereta yang memang semuanya dari sisi keandalan kita pastikan itu aman sehingga kita bisa sewaktu-waktu melakukan perjalanan kereta tambahan selama itu memang slot ketersediaan waktunya itu sudah kita atur ya, sudah kita susun. Jadi secara total KCIC ini memiliki 11 rangkaian kereta penumpang dan juga 1 kereta inspeksi. Seperti itu. Tapi bener Bu yang antrinya parah Bu pas mau masuk itu Bu pas arus balik. Waktu arus balik? Iya. Jadi ya kalau di jam-jam tertentu, jadi antrinya nih antri apa nih? Antri mau masuk ya? Antri mau masuk. Masuk karena gate. mereka mungkin kayak mepet atau gimana kan nggak tahu itu tuh. Nggak, jadi memang kita itu kan kita tuh baru membuka gate itu penumpang diizinkan masuk biasanya sekitar 20 menit sampai dengan 15 menit sebelum keberangkatan kereta lah ya kan, supaya nggak ada yang tertukar kereta ataupun lainnya. Jadi memang kalau di jam-jam pada saat waktu-waktu yang memang misalnya seperti peak season seperti itu, biasanya okupansi KA itu mencapai 98%. Artinya dari 601 ketersediaan tempat duduk itu bisa 598-nya itu terisi. Nah, jadi ketika berarti full booking Bu ya rata-rata. Full booking betul. Bahkan sering ya, ada sering yang memang full 100% terisi. Ya paling kalau kita nyampe atas ternyata ada yang enggak ada orangnya ini tuh biasanya terlambat seperti itu. Nah, jadi antriannya itu lebih ke arah memang pada saat gate mau dibuka ini kan semuanya bareng-bareng ya. Jadi kita umumkan oleh petugas bahwa saat lagi gate akan dibuka untuk keberangkatan ke apa. Nah, biasanya mereka sudah mulai antri. Tapi kita ada jalur khusus untuk layanan penumpang prioritas juga. Jadi jangan khawatir. Untuk kenyamanan, untuk yang lansia, mungkin yang memang membutuhkan penanganan khusus, kemudian ataupun ibu membawa anak, ibu hamil yang membutuhkan penanganan khusus, kita tetap ada kebijakan untuk jalur khusus ya. Bu, itu tandanya berarti masyarakat udah mau mudik pada malas bawa kendaraan. Naik transportasi ya, karena itu tujuan utamanya justru. Ya kan, bagaimana kita ini bisa memindahkan penumpang yang masyarakat yang sebelumnya menggunakan kendaraan umum ke kendaraan masyarakat yang sebelumnya menggunakan kendaraan pribadi berpindah ke kendaraan umum, ke transportasi publik seperti itu. Apalagi kereta Wush ini kan kalau memang kita melihat dari sisi teknologi kereta Wush ini kita menggunakan listrik sehingga memang sangat hemat ya, hemat energi dan juga ramah lingkungan. Nah ini sebenarnya dampak-dampak tidak langsung yang diberikan oleh kereta Wush yang tentunya ini akan memberikan manfaat yang sangat besar ya kalau memang masyarakat banyak yang berpindah ke transportasi publik Wush misalnya untuk perjalanan Jakarta-Bandung dan sebaliknya. Seperti itu. Itu nanti kan sebentar lagi juga akhir tahun kan pasti libur lagi tuh Bu, Natal tahun baru. Udah diantisipasi belum Bu adanya gelombang-gelombang
kenaikan Ini ya, penumpang lagi, Bu. kenaikan penumpang ya. Iya, itu kan apalagi tahun baru. Orang sekarang ke Bandung 30 menit udah tahun baru di 30. Bandung aja. Ada orang Natalan, ada liburan. Itu Iya. gimana tuh, Bu? Jadi kalau kita di manajemen KCIC ya, kita tuh sudah bikin pemetaan dari kalender kegiatan. Jadi kalender liburan, kita lihat kapan-kapan aja sini liburan nih, momen-momen itu. Nah, kita udah antisipasi nih sejak dini. Biasanya antisipasi itu kita lakukan apa aja nih yang mau kita hadirkan nih pada saat momen liburan tersebut. Untuk tentunya untuk menarik penumpang lebih banyak ya. Mulai dari misalnya penambahan petugasnya, kita mau berapa nih, kemudian kita kira-kira perlu menambah jumlah perjalanan nggak? Nah, itu juga kita sudah mulai melakukan pemetaan, termasuk ke fasilitas-fasilitas yang akan kita hadirkan nantinya. Nah, untuk momen libur akhir tahun nanti, tentunya kita juga akan memprediksi biasanya karena memang kalau musim liburan ini lonjakannya cukup padat, pasti biasanya kita akan melakukan perjalanan kereta tambahan. Tambahan lagi nih, Bu, banyak. Betul. Bu, sama terakhir, Bu, ini kemarin ramai ini, Bu, soal Wika bilang kerugian gara-gara kereta cepat ini. Ya, oke. Gimana, Bu? Ya, jadi sebenarnya ini kan proyek investasi ya, artinya ya memang apapun Wika juga merupakan salah satu stakeholder di Kereta Wush ini. Stakeholder dalam hal ini pemegang saham. Artinya dalam setiap koordinasi ataupun koordinasi terkait keseluruhan proses pembangunan Kereta Wush itu juga ikut terlibat seperti itu. Jadi ya memang tentunya yang sudah kita programkan selama ini, yang dikonsepkan oleh pemerintah karena ini memang merupakan proyek strategis nasional ya. Ini juga sudah diketahui oleh seluruh stakeholdernya. Artinya baik itu Wika, KAI ataupun kita ini kan terdiri dari 4 BUMN ya. Wika, KAI, PTPN dan juga Jasa Marga. Nah, semua stakeholder yang terlibat ini sudah sejak awal pasti sudah mengikuti dan koordinasi bersama, sehingga memang sesuai dengan karena kita akan mendukung program pemerintah, tentunya setiap perusahaan-perusahaan tersebut memiliki strateginya masing-masing seperti itu. Nah, kalau terkait masalah penagihan yang 5T ya. Nah, ini sebenarnya lebih ke arah bagaimana penerapan GCG yang harus dilakukan di sebuah perusahaan. Jadi artinya untuk setiap proses pembayaran yang harus dilakukan di KCIC ini harus memenuhi GCG ya. Jadi tata kelola perusahaan yang baik, memang secara administrasi ada hal-hal yang wajib dipenuhi. Nah, ini kalau dalam semua apapun di bagian keuangan pada saat itu sudah terpenuhi, proses pengujian, administrasi terpenuhi, pasti akan dilakukan proses pembayaran. Jadi baik-baik aja sebenarnya, Bu ya. Betul. Jadi lebih ke arah sana aja. Koordinasi sih terus kita lakukan bareng, apalagi itu kan bisa dibilang orang tuanya nih, pemegang saham, ya kan? Kita sebagai anaknya manut. Iya. Oke, Bu. Mungkin terakhir, Bu, pesan untuk masyarakat dan harapan untuk WUSH sendiri nih, Bu. Semoga kalau saya sih harapannya semoga sampai Surabaya sih, Bu. Amin. Ibu sendiri intinya KCIC siap ya mendukung program pemerintah, dan tentu kita juga berharap bisa sampai Surabaya ya. Dan untuk masyarakat kami tentunya sangat mengajak untuk saat ini yang akan bepergian ke Jakarta Bandung ataupun Bandung Jakarta bisa menggunakan Wush karena waktunya sangat efisien, dan kita juga sekarang sudah ada dynamic pricing. Jadi tarifnya itu dari 150 sampai 300.000. Tinggal dilihat waktu-waktu pilihannya. Jadi bisa lihat di aplikasi kita. Nah, download aplikasinya, aplikasi kereta cepat Wush ya, aplikasi Wush itu sudah ada di iOS dan Android juga sudah ada. Itu untuk melihat ketersediaan jadwal dan tarif-tarif yang akan dipilihnya seperti itu. Oke, Bu Eva. Bu, terima kasih banyak nih, Bu, udah sama-sama, ngobrol-ngobrol di Roda nih, Bu, apalagi Bu sebagai perempuan pertama yang datang di sini nih, Bu. Terima kasih. Oke, nanti jangan lupa bawa rombongan ya naik bus ya. Iya, Bu, pasti, Bu. Saya sih pengennya bawa rombongan kantor sih, Bu. Nah, boleh. Nanti kita berkoordinasi, Bu. Terima kasih, Bu ya udah datang di Roda ya, Bu. Sama-sama, terima kasih. Oke, teman-teman, kita udah sampai di akhir perbincangan dan sampai bertemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum.